Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat semuanya? Perkenalkan saya Firdayeni, guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 Rembatan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar. Bapak dan Ibu rekan hebat semuanya, untuk menerapkan budaya positif di sekolah bukanlah hal yang mudah, bukan bisa dilakukan oleh satu orang saja. Perlu kolaborasi semua warga sekolah. Oleh sebab itu, sebagai calon guru penggerak, saya mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dimulai dengan sharing apa itu budaya positif, sehingga hal ini bisa kita lakukan bersama. Bagaimana proses berbagi dengan rekan-rekan sejawat masalah budaya positif ini? Kita bisa lihat pada video berikut ini. Syukur dan alhamdulillah kita besar kegiatan salam kita sampaikan ke baginda besar Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengatakan umatnya di alam zaman jahiliyah ke zaman yang kita nikmati saat ini. Tanpa memperpanjang waktu, di sini kita akan mengadakan kegiatan di mana salah satu tugas guru penggerak ya, kemudian akan memaparkan tema budaya positif bagi kita seorang guru, bagaimana kita menyikapi atau memperlakukan peserta didik kita mungkin dengan budaya positif tersebut akan terjalin lebih akrab lagi dengan siswa, dan mudah-mudahan siswa menyenangi sikap positif kita sebagai seorang guru. Kalaulah senang seorang murid dengan gurunya, otomatis ya, mata pelajarannya akan senang juga. Ya, dulu kalau sebagai murid itu batrikulo, walaupun mungkin mapel yang dianggap sulit, tapi awas suko cara memperlakukan guru ke terhadap muridnya, otomatis juga mapelnya akan disukai. Nah, untuk lebih detail lagi, mari kita dengarkan, cermati, lalu mungkin kita ambil apa yang bisa kita lakukan, bagaimana kita bersikap terhadap murid yang mungkin selama ini kita agak mungkin karena kondisi emosi kita tidak terkendali, yang harusnya bersifat menasehati mungkin menjadi menyakiti. Itu mungkin akan akan dikenang terus oleh siswa yang sifat-sifatnya negatif, tapi yang positif pun dia akan mengenang pula kita sebagai seorang guru. Nah, untuk itu kepada Bu Yen dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru hebat semuanya dari SMP 2 Rembatan. Izinkan saya hari ini sharing berbagi dengan rekan semua mengenai budaya positif. Oke, kita mulai Bapak dan Ibu. Hari ini saya akan mencoba berbagi dengan Bapak dan Ibu rekan guru hebat semuanya mengenai budaya positif. Ini salah satu tugas yang diberikan dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kami dapatkan dalam pendidikan yang kami bagikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat bagi kita semua. Ini dia budaya positif. Oke, kita buka slide yang kedua. Nampak ada ke belakang, Ibu?
Budaya positif dan lingkup kajiannya. Sebenarnya dalam materi budaya positif ini banyak yang telah kami pelajari. Cuman kami di sini boleh memilih beberapa materi penting yang wajib disampaikan berbagi dengan kawan semuanya. Apakah itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak kepada murid agar peserta didik dapat berkembang menjadi bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan utama. Itu pengertian budaya positif secara umum. Kemudian kita bandingkan dengan pengertian budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang dimaksud dengan belajar positif itu adalah budaya positif itu adalah watak, karakter yang merupakan pencerminan dari diri siswa. Kodrat yang mereka miliki dari lahir, yang mereka bawa dan dijadikan budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut materi, ada sedikit yang perlu kita pahami. Kurikulum Merdeka banyak filosofinya diambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa yang namanya pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, baik itu kodrat alamnya maupun kodrat zamannya. Nah, dari kekuatan itu tujuan akhirnya agar mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Intinya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu bahwa fungsi kita sebagai seorang guru itu adalah menuntun. Ibaratnya kalau menuntun, kita nih seorang ibu menuntun anak kecil, kalau anaknya belum belajarnya hanya baru selangkah dua langkah, bisa nggak ibu diajak berlari? Nah mungkin ya itu hendaknya kalau anaknya sudah bisa berlari, dia bisa kita ajak berlari ya tentunya. Nah itu intinya apa? Dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru dalam anak, tentu yang menjadi patokan kita adalah kodrat. Kodrat itu bisa diartikan dengan potensi anak. Kodratnya ada dua, ada yang namanya kodrat alamnya, ada yang disebut dengan kodrat zamannya. Kalau kodrat alam itu adalah potensi yang dibawa oleh anak dari lahir. Kalau anak yang kemampuan IQ-nya tinggi, tidak bisa kita samakan dengan anak yang kemampuan IQ-nya sedang. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke kajian ini, tentu kita perlu pahamkan dulu sebenarnya tugas kita sebagai seorang pendidik itu apa. Jadi intinya kita hanya menuntun, bukan memaksa. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, karena kita ini adalah menuntun, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan tugas kita sebagai guru ini ibarat seorang petani. Seorang petani, kalau dia menanamnya padi, jangan berharap tumbuhnya jagung. Maksudnya apa? Kalau memang bibit ini adalah padi, dia usahakan padi ini bagaimana padi ini berkembang dan berbuah banyak dan menghasilkan banyak. Jangan berharap padi yang kita tanam ini bisa jadi jagung. Nah, intinya apa? Anak yang kita dapatkan, anak yang masuk ke sekolah kita terima potensinya seperti itu, dan kita usahakan bagaimana potensi yang ada pada anak bisa kita kembangkan semaksimal mungkin. Ibarat mengembangkan padi tadi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, kalau waktu tanam padi, tentu mungkin lahannya kurang suburnya, tambahlah pupuk, mungkin pupuk kimia atau pupuk kandang. Kalau hari atau udaranya kurang mendukungnya, disiram, dipupuk, dipelihara. Nah, seperti itu juga kalau kita dalam mendidik anak. Jadi potensi yang dimiliki oleh anak kita coba gali dan terus gali, terus kita kembangkan sesuai dengan potensi yang ada.
Itu Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan menuntun, tugas menuntunnya seorang guru. Supaya apa? Supaya kita tidak melenceng dari itu. Kita ini terekam dulu. Oke, kita lanjut. Untuk proses menuntun tadi, salah satu tugas kita bagaimana membentuk watak atau karakter anak. Sebenarnya di dalam diri anak sudah ada garis-garis halus, garis-garis terputus-putus. Nah, tugas kita lah nanti menjelaskan garis-garis halus itu. Maksudnya apa? Potensi itu sudah ada di anak. Tugas kita mewujudkan potensi itu. Contoh, anak ini sebenarnya dia hobi menulis. Kalau seandainya hobinya menulis ini tidak dikembangkan, tidak dididik, ya jadinya anak tidak jadi apa-apa. Nah, dia makanya walaupun di dalam diri anak itu sudah ada garis halusnya, garis bakatnya, tapi kalau tidak disalurkan dia tidak boleh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tugas kita di sini itu mencari potensi-potensi yang dimiliki oleh anak, kita tuntun semaksimal mungkin dan hantarkan mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu yang dimaksud filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian hari ini saya memilih materi yang pertama disiplin positif, yang kedua hukuman, konsekuensi dan restitusi, kemudian yang ketiga posisi kontrol. Karena menurut saya ini yang sangat penting sekali kita ketahui sebagai seorang guru. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif yang pertama pengertiannya self disiplin atau disiplin diri, yaitu melakukan sesuatu karena motivasi internal atau dalam diri seorang, bukan atas desakan orang lain, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian disiplin positif juga bisa diartikan dengan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi yang berperilaku efektif antara orang tua atau guru dengan anak. Kemudian yang ketiga, disiplin positif juga diartikan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Intinya, disiplin positif itu adalah disiplin yang jauh dari ancaman, jauh dari hukuman. Itu yang disiplin positif. Kemudian ada 3 macam motivasi menurut Dian Hugosen. Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Contoh, anak awak ini salat karena takut absennya ditulis tidak sholat, kemudian nanti dipanggil dan kena hukuman atau sanksi. Kemudian seseorang melakukan sesuatu motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ada anak bertindak karena dia ingin mendapatkan suatu hadiah. Contoh kita dalam pembelajaran, misalnya siapa nanti anak ibu yang aktif kelompoknya, kemudian nilainya tinggi, bu kasih penghargaan, bu kasih hadiah. Nah, anak itu termotivasi untuk melakukan hanya karena mengharapkan hadiah atau imbalan. Kemudian yang ketiga ada motivasi yang ketiga itu motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seharusnya ini yang bagus. Jadi seseorang atau contohnya kita melakukan sesuatu benar-benar karena itu keinginan kita, karena benar-benar itu adalah sesuatu yang kita inginkan dan itu sesuai dengan diri kita. Nah,
Itu yang motivasi yang ketiga. Ini apa hubungannya dengan disiplin positif? Positif, mari kita lihat. Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi Bapak dan Ibu, kita sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa menanamkan ke dalam diri peserta didik kita bahwa kita melakukan sesuatu bukan karena hukuman, bukan karena mengharapkan imbalan, tetapi karena memang dalam diri kita ingin seperti itu. Jadi karena ini tujuannya adalah meningkatkan kesadaran apa manfaatnya, apa bahayanya. Contoh nih mengenai sholat, kita berharap bagaimana anak itu sholat bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin nilai agamanya A, tetapi benar-benar mereka meyakini bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim, dan orang yang sholat nanti masuk surga. Itu yang perlu kita tanamkan kepada anak. Jadi kita kan banyak pengalaman hari ini, anak kita melakukan sesuatu bukan karena dirinya, karena keinginan dalam dirinya, tapi karena ada motivasi 1 dan 2 tadi. Nah, untuk disiplin positif ini kita berharap bagaimana anak melakukan sesuatu karena paham manfaatnya, tahu apa bahayanya kalau tidak melakukan. Kemudian Bapak dan Ibu, ini contohnya, anak membuang sampah ke dalam tong sampah bukan karena takut dimarahi oleh kepala sekolah atau karena ada hukumannya. Sekarang kan ada hukuman, contoh siapa yang buang sampah sembarangan nanti ibu suruh buang sampah, memilih sampah 1 tong, itu kan contoh. Nah, jadi anak buang sampah ini bukan karena itu, tetapi memang ada kesadarannya bahwa membersihkan lingkungan dan akan kecintaan akan kebersihan, dan kemudian mereka yakin kalau buang sampah sembarangan ini ada bahayanya nanti. Itu contoh. Lanjut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini 3 istilah yang hampir mirip, tetapi ada perbedaannya. Dan ini mungkin pernah kita lakukan. Bapak dan Ibu, sebelum kami masuk materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini, kami berdebat panjang dengan Fasil waktu itu. Kalau nggak ada hukuman tuh kira-kira seperti apa sekolah, kalau nggak ada sanksi kira-kira apa jadinya. Nah, setelah kami memahami materi ini, model itu, ayolah banyak bersoak karena di hari ini, makanya hari ini kami sebagai peserta CBT diberi sebuah tugas oleh fasilitator untuk menyampaikan hal ini kepada rekan guru lainnya. Mudah-mudahan juga dipahami oleh kawan-kawan semua. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru. Jadi maksudnya ketika orang menghukum, ternyata ini tidak ada dalam aturan. Contoh nih, dalam mengajar kita, tiba-tiba anak tuh buat masalah, enggak buat PR, kan nggak ada di dalam aturan sekolah kita misalnya. Contoh, nggak ada dalam aturan misalnya. Nah, terus kamu nggak buat PR, tidak. Kamu berdiri depan, angkat kaki 1, pegang telinga, kan kalau di SD seperti itu. Nah, agak itu ya. Nah, itu kategorinya hukuman karena belum disepakati sebelumnya. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, dan sudah disetujui oleh warga lokal, keluarga kelas. Contoh, di awal pembelajaran Bapak Ibu buat kesepakatan kelas. Nah, kalau kalian tidak bawa PR atau tidak mengerjakan PR, kita sepakati hari ini apa kira-kira hukumannya, apa kira-kira sanksinya. Bu, agak ketik Bu, kan ada yang bilang misalnya anak, bagaimana sepakat seperti itu?
setelah disepakati, berarti yang anak tidak buat PR kemudian disuruh berdiri di depan, itu masuk kategori konsekuensi karena sudah disepakati dari awal. Itu bedanya antara konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman tak kena hari itu, langsung laksanakan dan anak tidak tahu sama sekali. Beda dengan konsekuensi, kita memang sudah sepakati dari awal, sudah kita buat, misalnya buat komitmen kelas, terus kita terapkan. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Kemudian yang ketiga ada namanya restitusi. Nah, ini restitusi, ini adalah hasil pemikiran salah satu ahli, yaitu namanya Dian Gosen. Dia menulis buku tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih tindakan kebaikan apa yang bisa dia lakukan. Contoh, ini contoh ya. Misalnya anak berkelahi. Ini ada kasus tadi saya sudah rekaman dengan Siva. Jadi ceritanya Siva dan Nadia ini dalam satu kelas sedang belajar kelahi. Kemudian si Siva tidak sengaja menginjak kakinya Nadia, dan otomatis Nadia ibaratnya berteriak, terus otomatis dia refleks mendorong Siva. Kemudian si Siva balas menarik jilbabnya Nadia sampai pinnya terlepas. Itu contoh kasus. Nah, dalam penyelesaian segitiga restitusi, dalam restitusi yang seharusnya nanti saya akan tanya Siva, kira-kira bagaimana caranya Nadia memperbaiki pinnya jilbabnya Nadia. Siva. Jadi artinya apa? Dalam menyelesaikan masalah, tidak kitanya yang menetapkan apa yang harus mereka lakukan, tapi beri kesempatan kepada mereka untuk melakukan tindakan perbaikan. Atau anak bercakap, atau anak tidak bawa sepatu. Saya tidak bawa sepatu. Kenapa tidak bawa sepatu? Jadi dalam restitusi ini ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama ada yang namanya menentukan identitas, menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Stabilkan anak itu. Jangan buat mereka merasa bersalah, rasa takut, rasa beban. Stabilkan anak dulu, stabilkan identitas anak. Kemudian baru validasi tindakan salah. Tanya, kira-kira tadi dipanggil ke sini, kenapa? Bu, tadi awak tidak pakai sepatu, kok pakai sendal? Kenapa kamu pakai sendal? Tanya alasannya. Jadi tanya alasannya sampai ke akar-akarnya. Bu, saya kemarin tuh hari hujan, terus sepatu saya basah, saya tidak sempat menyeringkan. Hari ini terpaksa saya pakai sendal. Nah, dalam budaya positif, disiplin positif, tidak serta-merta kita menghukum, tapi berikan teman. Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan? Beri tanya mereka, apa tindakan yang akan mereka lakukan ke depannya. Beri dia kesempatan untuk memilih tindakan. Katanya, Bu, saya janji hari ini terakhir saya untuk bawa sendal ke sekolah. Saya janji kalau hari hujan, saya janji untuk menyeringkan. Saya upayakan menyeringkan dan pakai sepatu ke sekolah. Nah, kenapa diajarkan kita tentang restitusi? Ini sebenarnya membentuk watak karakter anak, sehingga dalam diri anak tidak lahir rasa dendam, rasa benci, rasa muak, bahkan berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama, karena mereka tidak dipahamkan tentang pentingnya berseragam, terkait sepatu seragam, tentang bagaimana dengan mengikuti aturan sekolah. Jadi dalam restitusi ini kita diberi semacam kembali kita ke tugas menuntun tadi, bahwa kita dalam menuntun jangan berharap anak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi tuntunlah mereka sesuai dengan kodratnya. Kita lanjut. Sekarang Bapak Ibu, mari kita analisa. Ini sebuah kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika.
Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva menjadi gugup. Kemudian tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat kelakuan Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan dirinya karena tidak bisa melihat pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva depan kelas memegang ujung-ujungnya. Kepada Ibu, kira-kira ini bisa dipahami apakah ini pernah terjadi dalam kelas kita? Yakin ini pernah terjadi dalam kelas? Nah, perilaku Pak Seno ini sebenarnya sudah memberikan hukuman yang sangat berat kepada Iva. Kenapa? Satu, membiarkan teman-teman mentertawakan. Yang kedua, membiarkan Iva malu. Malu karena pegang hidung kena gugupnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita sadari. Kita mengajar di sekolah bukan untuk memberi rasa bersalah pada anak, bukan ingin mempermalukan anak, bukan ingin menjatuhkan harga diri anak. Bukan. Tetapi tanpa kita sadari, kita telah melakukan itu. Mempermalukan mereka, menjatuhkan harga diri mereka, membuat mereka menjadi orang yang merasa bersalah pada dirinya, mengutuk dirinya. Seharusnya apa yang kita tunjukkan? Rasa percaya diri, percaya pada kemampuan dirinya, rasa dihargai, merasa diterima dan disayangi. Itu yang seharusnya kita pupuk, kita berikan kepada anak, bukan sebaliknya. Lanjut, ini kasus, ada beberapa kasus, apa ini kategori hukuman, atau kategori sanksi atau konsekuensi, atau kategori restitusi. Kita lihat ini, mengganti kertas teman yang telah dicoret. Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Jadi Bapak dan Ibu, secara otomatis kita sudah bisa menganalisa mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Berikutnya masuk kita ke 5 posisi kontrol. Ini materi yang ketiga. 5 posisi kontrol menurut Dian Bosen. Ada penghukum, ada pemberi rasa bersalah, posisi sebagai teman, dan posisi sebagai pemantau serta manajer. Kita akan lihat nanti kita sudah berada di posisi mana. Posisi ini sebenarnya memang boleh kita lakukan ke 5 posisi ini. Kita boleh berada di 5 posisi ini, tetapi ada posisi yang lebih baik yang bisa kita pilih. Nah, contoh penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita akan guliti satu persatu. Apa itu penghukum? Apa itu pemberi rasa bersalah? Teman, pemantau, dan manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik artinya ada tindakan langsung, atau verbal melalui kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid. Lebih lagi, guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata di posisi penghukum itu kata-kata seperti ini: patuhi aturan saya. Awas. Nah, biasanya pakai tunjuk aja kan? Awas. Nah, kemudian kamu selalu saja salah.
Lepas sholat awal aja tapi. Nah, kemudian yang kedua, pasti selalu terakhir selesainya. Ini misalnya anak ini lambat menulis, ini awak kawan aja jangan ngambil dia dulu aja dan selesai kuliah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara untuk pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu cara dengan menghukum. Biasanya penghukum nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, nari, jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Itu logat atau gaya gerak tubuh orang yang penghukum. Suka menunjuk. Kemudian terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Tanyakan pada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Apa yang terjadi? Mungkin murid-murid dalam arti bisa saja. Misalnya anak akan murid-murid buku aja masih mau sekolah boleh minggu. Bisa jadi seperti itu kan? Kemudian pada saat anak terlambat, kalau diperlakukan seperti ini, bisa jadi tadinya sebenarnya lah amahnya ngapain ke lain bilang juga aduh ke basuh jalan lah tapi di bawah sekolah. Jadi itu yang terjadi sini. Nah hasilnya kemungkinan murid marah, mendenda, bersifat agresif. Bila jadi sebentar kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya dan menulisnya. Jadi guru lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menguras kendaraan tersebut dengan paku. Ini rasa dendam, rasa marah, rasa benci. Itu yang kita tanam di saat kita sedang menghukum. So, bapak ibu, posisi sebagai seorang penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Apa contoh? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi walaupun bahasanya lembut, tidak marah-marah, tetapi dalam diri anak sudah kita tanamkan sikap merasa bersalah. Dia menyalahkan dirinya. Diri sendiri Kemudian di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Membuat rasa bersalah, nada suara menjelas, halus, sedih, kuasa tubuh merapat pada anak berbesi. Kemudian, bertanya, Adi, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, datang terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali membicarakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid ditegur dengan cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dalam hidupnya. Tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada penghukum. Ada kasus-kasus bunuh diri mencoba menyakiti dirinya karena merasa bersalah ini. Ini kita pernah melihat kasus-kasus ini karena ada orang lain yang menjadikan rasa bersalah ini terlalu mendalam pada diri seorang sehingga dia merasa tidak lagi sayang hidup. Akhirnya apa? Dia mencoba membunuh diri. Ini parahnya penanaman sikap merasa bersalah ini. Kemudian yang ketiga, teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya, berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor
yang untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan kata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Bapak maafkan. Nanti ibu bereskan. Itu contoh-contoh ucapan orang-orang yang berada dalam posisi teman, berkawan dengan anak. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid tersebut, dia akan kecewa. Dicukul dipukul salah mak, itu jadi turunnya lama. Dan berbanding-bandingkan aku. Jadi dia hanya merasa nyaman dengan yang ini dan tidak merasa nyaman dengan yang ini. Ini perilaku anak yang diperlakukan dengan teman. Dia ketergantungan. Kalau ada hukum ada apa nih? Waktu saya di TK dulu, ada di TK, dia sangat tergantung dengan guru buati waktu itu. Sehingga dia tak mau belajar kalau ada buati. Sehingga buati itu harus keluar dari sekolah karena dia mengikuti suaminya. Nah, si anak tak mau sekolah karena tidak ada buati. Nah, ini kondisi berteman seperti itu membahayakan kepada sifat ketergantungan anak terhadap seseorang. Nah, jadi Anda walaupun posisi berteman itu bagus, ternyata ada efek negatif. Kemudian Teman-teman tapi mesra. dengan nada suaranya lama. Apa tuh Teman-teman tapi mesra TTR. Bahasa tubuhnya merapat, dekat, dan senyum jenaka. Jadi banyak senyum ya kalau posisi teman. Kemudian murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ketergantungan, kemudian cara berbahasanya sering tidak sopan karena dia berbahasa seperti kawan sebesar. Nah ini negatif kalau posisi teman. Pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Nah, pencari mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Betul. Di posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi orang yang posisinya pemantau, dia sangat-sangat patuh dengan aturan yang ada, tapi kurang fleksibel. Ini pokoknya aku sanksinya itu jalankan. Nggak bisa tidak. Itu kalau orang pemantau. Cara berbahasanya, orang-orang pemantau itu biasanya posisinya datar saja. Jadi tidak lembut, tidak marah. Pokoknya datar. Kamu kan tidak tahu konsekuensinya apa. Ya udah jalankan saja. Nah itu orang posisi pemantau. Dia sangat patuh dengan aturan, kemudian dia ketat sekali menjalankan aturan. Pokoknya apa aturannya dijalankan tanpa ada fleksibilitas. Itu yang pemantau. Kemudian contoh bahasanya, Adi tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah tahu konsekuensi yang harus kamu lakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal telat pada jam saat nanti dan mengerjakan tugas untuk tinggal. Ya benar, nanti pada saat istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas. Saya tunggu. Jadi orang-orang pemantau, dia hanya melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Sedikit patuh orang pemantau. Kemudian yang terakhir, manajer. Posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun posisi pemantau. Dengan demikian, bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Intinya apa? Bisa jadi dari manajer dia bisa jadi teman, bisa jadi pemantau. Kemudian, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan kita seorang manajer bagi diri sendiri. Maksudnya apa? Di manajer ini murid diajak menganalisis kebutuhan diri.
kemudian kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana menjadi keselamatan. Maksudnya seperti ini. Contohnya, si Siva tadi minjak kakinya dia, terus Nadia marah lalu didorong kawannya. Nah, ketika ditanya kepada si Nadia, seandainya tadi Nadia yang menginjak, marah kan Nadia? Ya marah dulu. Nah, dari situ kita bisa menekankan ke dalam lain bahwa di samping kita punya kebutuhan, orang lain itu juga punya kebutuhan. Intinya apa? Kita pahamkan kepada anak, bisa kita tersakiti. Kalau kita melakukan itu berarti orang lain juga akan tersakiti. Itu yang perlu kita pahamkan ke anak. Di saat itulah paham anak, maka dia tidak akan mau melakukan itu lagi. Tapi kalau pemahaman itu belum diberikan kepada anak, maka anak akan semakin dia tidak tahu dengan kesalahan dirinya dan tidak mau memperbaiki diri. Bapak dan Ibu, ini yang dituntut bagi kita sebagai seorang guru menjadi seorang manajer bagi anak. Bagaimana kita mengolah anak bisa dia tahu dengan dirinya, tahu dengan kebutuhannya, menghargai orang lain, kemudian dia bangga dengan dirinya, dia merasa nyaman dan merasa diterima dimanapun dia berada. Jangan menjadi orang yang merasa bersalah, orang yang rendah diri, tidak dihargai, merasa bersalah, dan orang-orang yang merasa terhukum dan tertindas. Bapak dan Ibu, mungkin ini yang bisa saya sharing bersama hari ini. Kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, boleh. Semampu saya akan saya jawab. Silakan. Tambah, Iya, Pak. Abang pernah melakukan kalau anak mau berbuat salah, Iya. pas karena imbau, abang tanya dulu, akhirnya aku kesalahan awak berbuat imbau. Jadi pertama, saya kesalahannya, mungkinnya berjadi sudah itu. Yang kedua, ada kasus misalnya anak diimbau di ruang majelis guru, saya bermasalah di satu guru. Lalu pada saat memberikan nasihat, ada guru-guru lain, anu rasa tolong ya kan? Jadi anak semacam-mana begitu. Merasa bersalah, merasa dihukum, Aduh, merasa kita termalukan. bertubi-tubi kan? Kita ada perasaan nggak lama. Kira-kira masuk nanti yang sebaiknya dalam memberikan hukuman seperti itu kasus-kasus yang seperti itu. Jadi seharusnya benar kata Bapak tadi, tanya dulu alasannya kenapa dapat salah atau alasan dia melakukan kesalahan. Kita kan kadang terlalu cepat mengambil kesimpulan dan terlalu cepat memberikan sanksi. Padahal ada latar belakang tertentu yang menyebabkan terjadinya masalah ini. Jadi itu memang betul Pak. Kemudian, nah itu yang sebenarnya yang salah di kita. Makanya untuk memberikan restitusi, memberikan pelayanan kepada anak, upayakan tidak ada misalnya harus 4 juta. Contoh, kalau berkasus dengan saya, anak itu berhadapan dengan saya saja. Kalau dengan guru lain, udah guru lain. Karena kalau tidak akan banyak rasa-rasa yang tidak baik dan tidak positif dalam diri anak. Contoh, rasa dihukum bersama-sama. Nah, contoh, 10 guru berkelilingnya mengatakan, nah ini, jadi merasa bersalah. Kemudian akan lahir rasa rendah diri. Ujung-ujungnya yang kita takutkan itu rasa dendam yang mendalam dalam diri anak. Dan tidak nyaman. Dan tidak nyaman. Jadi seharusnya memang harus dibahas empat mata, terus diberi mereka kesempatan untuk memilih tindakan apa yang akan mereka lakukan. Itu yang harus diperhatikan. Yang kedua, contoh kan lima. Lima kan tidak sholat dan menjalankan kebutuhan kan. Itu pada saat itu kira-kira tentu ditelusuri bapaknya nak sholat. Apakah kan karena kondisi fisiknya pada itu, apakah karena gigi waktu sholat? Dan salah satu artinya untuk mengatasinya
Pertama, saya yang kira-kira kawan yang membulinya pada saat berat badannya dia model itu kan, kelebihan. Lalu yang kedua, cara mengatasi makanya disuruhnya sah paling belakang supaya tidak digalakkan pada saat dia sujud, pada saat dia ruku. Mungkin pada saat sujud atau ruku kan kawannya di belakang macam apa Iya. Nah, pernah melakukan seperti itu. Iya, itu bagus Pak. Jadi ternyata Bima itu nggak mau sholat karena dibully temannya, diganggu temannya. Jadi selama ini kan kita Bima ini malas sholat, bukti merendahkan nilai nanti ibadahnya. Ternyata di belakang itu dia sering dibully kawannya, diganggu, sedang sholat nanti diganggu. Nah, itu. Jadi itu yang kondisi penyelesaian masalah dengan restitusi. Jadi kalau anak yang mau berpacaran itu nggak berubah. Ayah lagi. Di saat anak lagi coba dengan restitusi, ternyata diulang lagi kesalahannya. Ya, kembali kita kepada posisi menuntun tadi, tetap kita tuntun kembali, kita ingatkan kembali. Atau bisa jadi Bapak dan Ibu untuk menerapkan disiplin positif ini, kita buat sebuah keyakinan kelas. Jadi di lokal itu masing-masing lokal itu mungkin bisa jadi wali kelas atau guru kelas membuat keyakinan kelas. Nah, contoh apa yang diyakini? Contohnya menghargai orang lain itu penting. Itu kan sebuah keyakinan kelas. Nah, di saat mereka tidak menghargai kawannya, mengganggu kawannya, berarti kan dia tidak melaksanakan keyakinan kelas. Di sini bukan berarti kita tidak sama sekali tidak boleh memberikan sanksi, tidak boleh memberi hukuman, tetapi hukuman dan sanksi itu menjadi solusi terakhir. Setelah beberapa cara yang kita lakukan ternyata tidak juga berubah, tidak juga ada dilakukan ini, tidak juga berubah, dilakukan lagi, tidak juga berubah. Nah, solusi terakhir adalah hukuman. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan hukuman atau sanksi, tetapi jadikan itu solusi terakhir, kapan perlu tidak ada itu. Jadi jangan baru ada kesalahan langsung hukum, langsung apa. Gitu. Yang lain Bapak Ibu, Pak Gari, ya silakan. Kalau tidak tepat mungkin ahlinya sedang ada supaya kalau apa mau ke pengajian Pak David untuk anak-anak mungkin ada dari Pertamina mungkin tapi kalian banget di lapang malam lawe untuk awal guru yang menahan ragam kalau itu terlaksana mungkin selesai Mak. Manahan Ragam itu sih itu kadang-kadang lupa kan. ya. Lah itu sih yakin selesai. Sangat-sangat Tidak perlu setuju. namanya yang punya anak dia. Ya, penjelasan itu perlu. Amun menjelaskan dulu ya. Itu mengerti sama masyarakat. Aja kamera sama. Ya, Bahatilah, arti kalau itu bahati lapang bahalam lawe untuk anak manahan ragam oleh guru. Iya. Bahasa menuntun ini sangat cocok dengan menahan ragam. Maksudnya apa? Yang memang sudah itu tugas kita menghadapi berbagai permasalahan, berbagai kondisi-kondisi anak. dalam mengerti ya. Iya, harus beragam. Aturan kamati mompek bro. Panahan ragam. Manahan ragam. Ya, Ada itu. skorsing umum deh. Enggak, ini kalau lalu najal meninggal, najal pantang mati, saya lah. Belum bisa. Jadi sangat setuju itu Pak, karena memang itu tugasnya kita. Kita ditunjuk jadi guru, memang yaitu madoi. Ibarat petani tadi bibit tidak kasadonya yang ada pen rancak, balisa kotak tadi itu tidak kan sado bibit itu rancak. Tetapi kebaan tidak mungkin petani membuang bibit. Ini tetap dia tanam dengan berharap kalau disiram, kalau dipupuk, kalau rancak bibit tadi. Nah seperti itu juga kita berharap kita kalau lewat agih kasih sayang, agih rasa diterima, rasa dihargai. Ketika mereka melakukan satu yang bagus kita kasih support, itu luar biasa. Bapak Ibu, kami sangat mendola hari itu tentang hadiah.
waktu diskusi. Hadiah, ternyata hadiah itu sangat berbahaya untuk anak. Makanya di kurikulum Merdeka kan tidak ada ranking, tidak ada pemberian hadiah. Kenapa? Ada posisi kita menghukum. Contoh, ketika anak juara, ia lagi kadang hatinya, senang hatinya. Dia berbuat dapat penghargaan. Tapi ketika anak yang tidak juara, ada rasa menyesal, rasa bersalah, pokoknya banyak rasa-rasa yang tidak baik kita hadirkan kepada mereka yang lain. Jadi lomba itu lain lagi. Tetapi ini kan dalam PBM. Kalau lomba itu kan mencari yang terbaik. Memang kita mencari yang terbaik. Kita memang sudah siapkan mereka untuk berkompetisi. Ya, kenapa? Kalau di lomba memang kita siapkan karakter kompetitif mereka. Kalau ada menang, itu sudah ada di dalam lomba lah biasa. Itu tanam karakter itu di kita di saat lomba. Tetapi dalam pembelajaran kita kurangi itu, kita beri cara yang ketiga tadi. Jadi yang termotivasi anak itu memang karena keinginan dalam dirinya. Salah satu caranya adalah tanya cita-citanya apa. Kamu pada besar nanti mau jadi apa? Jadi pengen. Tanya, kalau lewat aja cita-cita melalui itu lagi dorongan. Mudah-mudahan dengan dorongan itu termotivasi dalam dirinya, karena motivasi intrinsik, motivasi dalam diri itu lebih besar pengaruhnya pada motivasi dari luar. Misalnya motivasi di luar tadi, takut hukuman, takut diberang apa, takut berang guru, atau motivasi lainnya ingin mengharapkan penghargaannya, sekedar penghargaan saja yang pada penghargaannya tidak ada berbuat. Kalau anak misalnya karena absen, ya soalnya karena lecari absen, tidak nampak ada tukang absen, ya beda dua belakang tidak sembahyang. Itu yang terjadi. Jadi itu yang berusaha lambat-lambat. Ini bukan hal yang mudah. Kita harus bertahap. Kita awali secara perlahan, tanamkan lambe-lambe, sehingga mungkin kedepannya memang anak-anak yang kita hadirkan itu adalah anak-anak dia merasa bangga dengan dirinya tapi bukan sombong. Dia merasa dia mampu dan dia mau berbuat. Menjadi anak yang tidak rendah diri, menjadi anak yang tidak merasa bersalah, tidak mau menyalahkan dirinya, tapi bahagia, bangga dengan dirinya. Kemudian menjadi anak-anak yang dunianya merdeka, tidak merasa tertindas, tidak merasa terhukum. Bapak dan Ibu, jangan jadikan orang lain tertindas dan terhukum di hadapan kita. Itu dosa loh. Jadi Bapak dan Ibu, iya Anda sekarang. Itu tadi kan dia anak tampil dengan kemauan. Ya tuh Pak, seorang anak ada memiliki bakat, ada kemampuan, Iya. ada yang memiliki itu kelebihannya banyak, Iya. tapi nggak mau berbuat. Itu tugas kita menuntunnya. Lah mau mundur 3 tahun tak? Menumbuhkan kesadaran anakku akan tanggung jawabnya sebagai siswa. Apa saja yang harus kita Contohnya, ini pandai pacaran anakmu mau pacaran. laksanakannya biar kesadarannya lebih tumbuh. Jadi mungkin sejalan pertanyaan Randa dengan Gurita. Nah, jadi satu Randa berusaha tadi, dia bakat misalnya menjadi pelaksana upacara, tapi tidak mau. Berarti yang belum Randa tanamkan motivasi. Tanya, bilang ke dia, kalau nanti kamu jadi hari ini kamu menjadi pelaksana upacara, bisa jadi nanti kamu ke depannya bisa jadi polisi, bisa jadi paskibraka. Ceritakan hal-hal yang indah tentang itu, hingga termotivasi. Itu yang benar. Mana juga ceritain itu enggak? Jadi yang pertama mungkin setelah tahu kita bakat anak, tanya, lihat, kan bisa dilihat itu, bisa diguliti. Salah satu caranya Bapak dan Ibu dengan cara menciptakan berbagai metode dalam pembelajaran. Jadi metodenya tidak ceramah-ceramah melulu. Coba ketika kita suruh anak buat main mapping, siapa yang berbakat? Anak ini bakat ini. Nanti ketika kita suruh anak bercerita di depan, siapa yang berbakat? Ini bakat ini.
Terus ketika anak kita suruh mengarang sebuah cerita, siapa yang berbakat? Oh ini dia, kita kelompokkan itu. Ketika kita sudah tahu kelompok pokoknya hobi menulis dong. Kelompoknya hobi bicara. Mas pertama. Iya boleh. Kata ibu kan metode pelajaran itu mungkin sampaikan. Tapi ketika kita suruh dia nggak mau. Karena bahkan itu. Tapi itu dengan metode tertentu, tapi semua anak di lokal ini orang baca. Berarti ganti lagi metodenya. Sudah cocok. Berusaha sampai bisa. Sampai bisa dan sampai menarik. Yang menarik mungkin. Kalau nggak ganti gaya apa rendah. Oke. Nah jadi ini wak kelompokkan dulu anak. Jadi di awal mungkin wak cari metode iko dicoba, iko yang lain sekelompok, iko yang suku, iko cerai sekelompok, iko yang suku, iko cerai iko yang suku. Bereko di hal pembelajaran berikutnya kita jadikan yang 3 ini menjadi proses. Contoh, anak ibu boleh memilih apa yang dipilih. Tugas ini nih, tapi caranya boleh dengan bercerita ke depan. Boleh anak ibu karang, boleh dengan membuat mind mapping misalnya. Tentu otomatis anak yang suka mind mapping dia akan buat mind mapping. Yang suka bicara dia akan bicara. Anak yang suka membuat karangan dia akan buat karangan. Itu jadinya berdiferensiasi. Itu salah satu tujuannya Pak Benda menggali bakat, menggali potensi. Mungkin sudah Pak Anda? Oke. Terima kasih Bapak dan Tapi cik lah ya, Iya, misalnya kan di mau hukum anak ke misalnya kok kesepakatannya ndabaan saya di lokal tuh saya yang hadir Sari dan dia cik buku. Tapi kesepakatannya bersama lain tidak masalah tuh. masih di dalam posisi konsekuensi Bu. Belum restitusi. Berarti masih di posisi pemantau Bu. Pemantau ini kan tadi menjalankan satu sesuai aturan. Iya. Memang kalau secara Setujunya positifnya kan lahir anak-anak yang bertanggung jawab karena dia tahu konsekuensinya dan bertanggung jawab dengan konsekuensi. Lambat laun kita atur saja Bu supaya enggak ada sanksi. Tapi kalau di awal boleh lah, di awal tuh awal gue dulu wajah makin lama mereka dikurangi dan akhirnya bisa mereka restitusi jadi. Ada lagi Bu? Pak, silakan Pak. Terima kasih ya. Sejak video yang tentang tahu kerja itu. Saya jadi Itu orang ngerti ya kan. Awal mulanya ya Pak. Jangan aja belas 1 hari, baru 2 hari, baru 3 hari, belum tak lagi. Sudah selama pendidikan. Ini kadang-kadang kan. Harusnya ini tertera dalam KUSP dan KTSP, tinggal nyawa tak mampu tidak boleh. Inilah tahu. Berarti yang berdosa tentang itu. Iya, rasa berdosa saya terjadi karena terakhir di modul 1.4 baru merasa berdosa. Nah itu kan harusnya gitu. Jadi kenapa tidak kita bangun? Kita yang seperti ini udah banget. Sementara yang kita sepakati termasuk Ian bilang waktu itu. Nah jadi apa salah awak kembali menaikkan ikut kepada apa ke David dan semacamnya. Bagaimana kita substitutkan ini yang bagus ini, kemudian kita eliminir yang itu tadi. Mari ya bagaimanapun dapat. Memang awak lagi pun agam. Jadi kita nggak dibujang, kan? Jadi yang ini sebenarnya nggak ada kata terlambat Pak. Oh nanti dulu. Iya. Mantap ya. Udah kapan ini ada orang nggak ada. Jadi yang itu kan nggak ada kata terlambat berubah ke arah yang lebih baik Pak. Jadi kita coba perbaiki bersama, dukungan kita bersama, berangsur-angsur kita hilangkan yang negatif kita hilangkan, kita bangun yang positif. Itu saja. Ya. Ada lagi Pak? Ya, kamu jangan mau Ya, terima kasih Pak. Usulannya. Itu kan ke KOSP, KOSP dan KTSP-nya, itu kita eliminir. Kan itu bagus itu. Sekurang-kurangnya hal ini kita terapkan dalam pembelajaran saja dulu. Secara bertahap saja kita yang memulai dulu. Bersama kita memulai, insya Allah lah satu awak menyadari dan mulai melakukan itu, insya Allah lambat laun. Mana belum gerak dong? Bergerak di sekitar. Makanya saya bilang kita saya dulu. Nah, kita mulai dari diri sendiri, kita alirkan ke anak, insya Allah. Mudah-mudahan ke depannya setahun atau 2 tahun ke depan budaya positif ini benar-benar terterapkan di sekolah kita.
Itu harapan besar kita, Pak. Bapak dan Ibu mungkin tidak ada sanggahan. Iya, Pak. Cuman bukan ini aja. Makanya mas saja mungkin di beberapa negara seperti di luar Indonesia itu guru itu gajinya 5 juta, 20 juta. Kenapa? Mereka tuh mau 24 anak murid itu berhak demikian seperti yang bilang tuh. Tidak ada sedikit pun mereka akan dihukum karena tidak ada. Itu konsekuensi ketika yang tadi. Benar-benar menghargai tugas sebenarnya. Iya. Tapi kalau ada saya itu gaji enggak aman deh. Nggak mau. Kasih habis kena Iya, bagi ini mengira. Itu Pak visi orang kali gitu kan. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali. Kami juga terima kasih Iya, sama-sama Bapak dan Ibu. Ya, kita sudah bersama menghadirkan diri dan hati kita di sini. Kita bahas ini semua demi kebaikan anak-anak kita. Ya, niatkan kita dalam hati, bisa kita hendaknya menerapkan ada rasa kasih sayang, rasa menerima anak, rasa menghargai mereka, dan ada rasa kasihan sebisa mereka dihukum atau terhukum atau tertindas. Kalaulah ada rasa kasih dan sayang, rasa menghargai terhadap anak, tahu dengan kodrat alam dan zamannya mereka, insya Allah kita tidak akan tega untuk melakukan yang buruk dan negatif bagi mereka. Intinya adalah rasa cinta kita. Ini yang merdeka, kasih mereka kemerdekaan untuk berbuat selagi tidak melanggar norma. Di saat mereka melanggar norma, arahkan ke mereka kembali. Kita tuntun lagi. Kalau melenceng, tuntun lagi. Itu tugas kita. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali. Senang rasanya Bapak dan Ibu mau berbagi dengan saya juga berbagi dengan teman semua. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai hendaknya. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.